Bersikap. Siap. Sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Iya. Alhamdulillah. Hari ini Ibu absen dulu ya. Sandy, Hadir Bu. Farhan, Cynthia, Riani. Oke. Selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, alangkah lebih baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional. Salah satunya boleh dipimpin oleh siapa? Oleh Dewi? Boleh dipimpin ke depan ya? Baik anak-anak semuanya, sebelum Ibu melanjutkan ke materi yang baru, Ibu akan menanyakan dulu nih materi yang sebelumnya Ibu bahas. Ada yang bisa? Saya Bu. Boleh? Pembelajaran minggu lalu yaitu istilah Pancasila dan fungsi peranan Pancasila. Ya, betul sekali. Materi minggu lalu itu tentang fungsi Pancasila ya. Jadi Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti 5, sila berarti asas atau prinsip. Jadi Pancasila sendiri itu sudah ada pada abad ke-14. Jadi zaman dulu tuh bahasa Pancasila disebut juga sebagai bahasa Pancasila Krama. Nah, di sini di dalam Pancasila Krama, Ibu akan menanyakan nih, ada 5 larangan. Larangan apa saja kah itu? Ada yang bisa menjelaskan? Saya menyebutkan, boleh? Jadi, isi dari buku Sutasoma atau Pancasila Krama Pelaksanaan Kesusilaan yang berisi 5 larangan, yaitu dilarang melakukan kekerasan, dilarang mencuri, dilarang berjiwa dengki, dilarang berbohong, dan dilarang mabuk. Ya, itu isi 5 larangan dalam buku Sutasoma, yaitu Pancasila Krama, Pancasila abad ke-14. Nah, Pancasila sendiri semakin sini semakin berkembang menjadi Pancasila yang memiliki 5 sila tentunya. Yang sila pertama itu apa? Kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga, Kesatuan Indonesia, keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kelima. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, betul sekali. Secara umum Pancasila sendiri memiliki beberapa fungsi juga ya yang Ibu akan sebutkan. Itu fungsi Pancasila, yaitu yang pertama sebagai jiwa bangsa, yang kedua sebagai kepribadian bangsa, yang ketiga sebagai sumber dari segala sumber hukum, yang keempat sebagai perjanjian luhur, yang kelima sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, yang keenam satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan yang terakhir sebagai moral pembangunan. Nah, itu ya materi yang sebelumnya kita bahas. Selanjutnya kita akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar. Ya. Adapun tujuan pembelajaran untuk kali ini yaitu peserta didik dapat menganalisis peran Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia dengan benar setelah berdiskusi dan mengkaji sumber belajar. Aku mau bertanya nih pada kalian, ada yang tahu apa itu Pancasila sebagai dasar negara menurut kalian? Silahkan, ada yang Saya Bu, bisa menjelaskan, boleh? menurut artikel yang saya baca di buku modul dasar negara Pancasila, yaitu landasan atau dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara. Sedangkan pandangan hidup bangsa. Betul, terima kasih ya. Nah, untuk Pancasila sendiri, Pancasila digunakan sebagai landasan atau dasar yang mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan di negara Indonesia. Sebagai dasar negara, apa itu dasar negara? Yaitu rumusan Pancasila yang terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Jelaskan lagi ya. Pancasila yaitu ibarat bangunan seperti ini. Bangunan yang isinya adalah rakyat dan terdapat pilar-pilar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi pilar-pilarnya itu ini Undang-Undang Dasar. Jadi
dan kita itu harus bernegara sesuai sila-sila yang ada di Pancasila. Perilaku kita, keseharian kita